Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada kesempatan subuh ini tanggal 1 Ramadan kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketaatan ini menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan menambah, memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat-umat beliau, umat yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, dan sedikit kita menyinggung tentang pemaknaan istilah ya, nama daripada bulan Ramadan. Ramadan itu apa makna? Ramadan ini, bahkan nama-nama bulan secara umum itu adalah nama-nama yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad, artinya sudah biasa dikenal. Kalau syariat puasanya itu memang setelah diwahyukan ya pada masa Nabi Muhammad. Tapi maksudnya istilah Ramadannya itu sudah ada. Ya. Kenapa disebut Ramadan? Dulu ketika bulan Ramadan ini kan bulan ke-9 ya. Bulan ke-9 kan bulan Muharram, bulan Ramadan itu bulan ke-9. Itu situasi sangat panas. Selalu umumnya ya pada masa itu, bahkan mungkin juga sekarang itu seringkali kita merasakan agak panas ya, kecuali nanti di beberapa tempat. Nah, jadi karena kondisi yang panas itu juga asyaddu ramda ya, sesuatu yang sangat panasnya sekali. Maka hikmahnya adalah, kata para ulama, Ramadan ini juga maknanya ta'madu fihi dzunub. Pada bulan ini dosa-dosa itu dibakar. Ya. Pada bulan Ramadan ini dosa-dosa itu dibakar habis. Ya, dihapuskan dosa-dosa itu. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keistimewaan Ramadan, fadilahnya Ramadan adalah menghapuskan dosa-dosa. Ini sebagaimana hadis yang kita kenal, hadis yang umum, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza tanabal kaba'ir. Antara salat 5 waktu, antara Jumat ke Jumat berikutnya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, bisa menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Ramadan ini akan menghapuskan dosa, ya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Nah, mudah-mudahan dengan memaksimalkan amaliyah Ramadan, ibadah Ramadan bulan ini, kita kan punya dosa nih di bulan Sya'ban, bulan Rajab yang lalu, mudah-mudahan itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi catatannya dosa-dosa besar mesti dijauhi. Gimana kalau punya dosa besar supaya diampuni? Karena dosa besar itu akan diampuni dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Ya. Makanya para ulama kemudian membagi, kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan amal-amal saleh yang kita lakukan, sedangkan dosa-dosa besar itu akan diampuni dengan taubat. Dalam hal ini adalah taubatan nasuha. Tentu kita tidak mengingkari dan kita sudah sangat paham bahwa Ramadan itu menghapuskan dosa. Bahkan sering kita kemudian mengatakan orang yang selesai Ramadan itu dosanya akan diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi ada kondisi, dan ada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun hingga Ramadan, ya, itu usai dia tidak mendapatkan ampunan. Ya. Ini kan satu kerugian sekali. Makanya dia hadis, ya, hadis yang masyhur, hadis yang terkenal juga. Suatu ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar, lalu kemudian Nabi mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali Nabi mengucapkan. Ya. Setelah itu Nabi menjelaskan kepada para sahabat, karena sahabatnya kebingungan. Kenapa kok kemudian Nabi ini hanya mengucapkan amin, amin saja? Apa sebabnya? Ya, nggak ada yang berdoa, nggak ada apa. Ya, mereka tidak mendengar apa-apa, tapi Nabi kemudian mengucapkan amin. Nabi kemudian mengatakan bahwa tadi malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu dia mengucapkan, ada 3 hal yang disebutkan dalam ayat itu, tapi yang kaitannya dengan Ramadan kita ini satu. Ya. Di situ ungkapannya adalah gima'an pun, rajulin dakhala alaihi syahru Ramadan summan salahu qabla ayyughfa'ulah. Celaka dan merugilah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun hingga Ramadan itu usai dia tidak mendapatkan ampunan, atau dia belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Ramadannya itu bulan penuh ampunan, tapi dia ya sampai selesai Ramadan belum mendapatkan ampunan atau tidak mendapatkan ampunan. Ini orang yang celaka dan merugi. Maka nanti ketika Ramadan ini selesai, ya, orang yang merugi itu bukan yang tidak dapat THR. Orang yang merugi itu bukan orang yang tidak bisa beli baju baru. Orang yang merugi itu bukan orang yang nggak bisa pulang kampung. Tapi yang merugi itu adalah orang yang apabila bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan, hilang kesempatannya untuk mendapatkan ampunan. Nah, ini kan satu kerugian. Kalau kita ibaratkan itu seperti tikus yang mati di lumbung padi. Kesempatan untuk makan itu kan banyak di sini tikus, tapi kok mati nih? Seperti ikan yang kehausan, kan aneh. Ikan di sungai tapi kehausan. Nah, begitulah gambaran orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, namun hingga Ramadan usai dia tidak mendapatkan ampunan. Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ya, di dalam
salah satu kitabnya beliau mengatakan mengomentari hadis ini, falamma kathurat asbabul maghfirah fi Ramadan kana alladhi tafutuhu al maghfiratu fihi mahruman ghayatal hirman. Tatkala semakin banyak sebab mendapatkan pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapatkan pengampunan tersebut, sungguh dia benar-benar telah bernasib buruk. Jadi Ramadan ini disebut bulan ampunan ini bukan otomatis yang bertemu dengan Ramadan lalu pasti diampuni, bukan. Ya. Tapi di Ramadan ini disediakan begitu banyak amalan-amalan, begitu banyak sarana-sarana yang itu bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka siapa yang ingin dosanya diampuni, itu kesempatannya terbuka lebar. Walaupun kesempatan terbuka lebar, tapi kalau dia tidak minta ampun, dia tidak mendatangi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya dia tidak dapat ampunan. Ya. Ibarat makanan itu sudah disajikan, ya. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak, mau makannya atau tidak. Menu yang namanya al-maghfirah, menu ampunan itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Tinggal kita mau tidak mengambil menu maghfirah itu, ya, ampunan itu. Maka siapa yang mendapatkan ampunan nanti adalah mereka yang melakukan sebab-sebab, ya, yang menyebabkan datangnya ampunan itu. Tapi sebaliknya, siapa yang terhalang dari melakukan amalan-amalan yang menyebabkan datangnya ampunan itu, maka dia akan terhalang juga dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi jangan kita bayangkan bahwa Ramadan ini seperti mesin cetak yang otomatis gitu. Begitu masuk, ya, keluarnya otomatis pasti diampuni, tidak. Dia mau tidak melakukan sebab-sebab yang mendatangkan ampunan itu. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebutkan amaliyah-amaliyah apa saja di bulan Ramadan ini yang mendatangkan ampunan. Amaliyah-amaliyah apa saja yang di bulan Ramadan ini yang menjadi sebab diampunnya dosa-dosa kita. Ya. Tentu semua amalan itu, amal soleh itu bisa menghapuskan dosa. Tapi yang kita sebut di sini adalah yang lebih lagi dan khususnya yang ada kaitannya dengan Ramadan kita. Amaliyah yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja, ya, dengan berpuasa. Ini hadis masyhur, hadis yang senantiasa kita ulang-ulang. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi kalau kita berpuasa, maka puasa ini bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Puasa itu bisa membakar dosa kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada catatannya di situ. Catatannya apa? Imanan wahtisaban.
iman. Jadi puasa yang mendapatkan ampunan itu adalah puasa yang dilandasi dengan keimanan. Memang kita yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ihtisaban. Kita berpuasa ini ikhlas, semata-mata mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan penilaian orang lain. Apakah ada orang berpuasa karena mengharapkan penilaian lain? Mungkin saja. Misal, ini contoh, saya sebut contoh saja. Ada orang di rumahnya nggak berpuasa nih, tapi karena pulang kampung Ramadan atau di penghujung Ramadan tinggal di tempat mertua, ya. Kalau di rumahnya dia nggak puasa nggak apa-apa kan, maksudnya nggak ada yang tahu. Gitu di sini nggak puasa nggak enak, akhirnya puasa. Tapi dia puasa bukan ihtisaban. Dia puasa karena nggak enak, ya, sama mertuanya. Ya. Nah, jadi semacam itu tidak mendapatkan ampunan. Puasa yang mendapatkan ampunan adalah puasa yang betul-betul ihtisab, mengharapkan pahala Allah. Ini sekaligus juga menegaskan bahwa sesungguhnya tidak masalah kita beribadah, kita beramal saleh, itu mengharapkan balasan Allah, mengharapkan pahala, mengharapkan surga, itu nggak apa-apa. Sebagian orang kan kemudian mengatakan bahwa kalau kita ibadah masih mengharapkan balasan surga atau pahala, itu tandanya belum ikhlas katanya. Nah, ini keliru, ini tidak tepat. Karena mungkin bisa jadi tidak lengkap di dalam mendefinisikan makna keikhlasan. Ikhlas itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang kan sering mengatakan berbuat sesuatu tanpa mengharapkan apapun, balasan apapun. Padahal kalau mau kalimat itu pun seandainya mau kita gunakan, tidak mengharapkan balasan apapun kecuali balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang kita harapkan itu adalah balasan Allah, boleh. Ya. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita adalah berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita ini disehatkan badan kita, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan di dalam menjalankan puasa Ramadan ini. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menghapuskan dosa kita, amaliyah yang bisa menghapuskan dosa kita adalah sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Hadisnya hampir serupa, cuma redaksinya sedikit berbeda. Bedanya di huruf shad dan huruf qaf saja. Kalau tadi man soma, nah kalau ini man qama. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, yang melaksanakan sholat tarawih karena iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala Allah, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka selain puasa yang seharusnya jangan putus malam harinya, sholat tarawihnya juga jangan putus. Ya. Jadi siang kita puasa, ini amalan di siang hari, malamnya kita sholat tarawih. Yang afdal, yang lebih utama, tarawih itu berjamaah, ya, sama di masjid. Selain berjamaah di masjid, ini adalah syiar Ramadan. Ya.
Coba bayangkan kalau kemudian walaupun kita tarawih tapi masing-masing di rumah kan nggak seru Ramadan kita. Tidak ada syiarnya, nggak muncul gitu. Itu satu. Kenapa lebih utama kita berjamaah, walaupun bisa sendirian. Yang kedua, alasannya karena Nabi melakukan itu dan diikuti oleh para sahabat. Nabi berjamaah. Ini beda dengan sholat malam yang lain. Nabi tidak mengajarkan sejak berjamaah. Walaupun boleh sholat malam yang lain, karena Ibnu Abbas pernah mengikuti Nabi, dia pernah berjamaah dengan Nabi. Maksudnya kan yang riwayat malam pertama, malam kedua, malam ketiga, itu ada yang mengikuti Nabi. Ya. Bahkan semakin malam berikutnya semakin banyak lagi. Ini menunjukkan sunnah. Adapun Nabi tidak keluar lagi pada malam berikutnya bukan karena tidak disunahkan. Justru Nabi khawatir ini nanti berubah menjadi wajib karena syariat masih berjalan saat itu. Nah, ada kekhawatirannya. Ketika Nabi sudah wafat, kekhawatiran itu sudah hilang. Maka tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk terus berjamaah di masjid. Jangan kemudian kita beralasan, Nabi 3 malam aja sholat di masjid, saya 3 malam aja sudah sholat juga di masjid. Ya, ini sunnah Nabi melakukan itu. Alasan berikutnya sholat tarawih itu di masjid juga adalah karena para sahabat ya melakukan itu di zaman Umar bin Khattab, ya, dikumpulkan kaum muslimin dijadikan satu imam. Ya. Nah, ini menunjukkan sudah, dan itu kemudian berlanjut sampai kita sekarang. Ya, pada awalnya orang sholat tarawih itu di masjid itu situ pojok situ kan masjid, pojok situ dengan imamnya siapa, pojok situ dengan imamnya siapa. Akhirnya melihat ini ada kemaslahatan, Umar mengumpulkan menjadi satu saja. Ya. Jadi sholat tarawih tadi afdolnya di masjid. Tapi kalau seandainya kita terhalang karena satu sebab dan lainnya, ya, contoh karena tadi kita ada satu hal yang tidak bisa ditunda, pekerjaan yang sangat mendesak sekali, atau dalam perjalanan begitu sampai rumah ya sudah selesai orang sholat tarawih, hanya tarawih sendiri, nah, itu boleh juga. Intinya jangan sampai ada satu malam yang kita tidak mengerjakannya. Ya. Kalau kita di rumah sendiri nggak sempat di awal malam, ya di akhir malam itu lebih bagus. Ya. Ya. Jadi intinya jangan sampai bolong sholat tarawihnya. Yang jangan bolong itu bukan cuma puasanya, tapi sholat tarawihnya pun jangan sampai bolong. Nah, harus kita upayakan. Dan saya selalu berpesan, hendaklah sholat tarawih itu selesai bersama imam. Kalau imamnya sholat witir, selesai sampai sholat witirnya, baik yang kemudian 11 atau 23. Jadi kalau bermakmum di yang 23 rakaat, ya sampai selesai bagusnya. Jangan 8 pulang, ya. Ini 23 selesai. Tapi saya mau 8 aja Ustaz. Ya, hilang keutamaan nanti. Barang siapa sholat bersama imam hingga selesai, maka dicatat baginya pahala seperti semalam penuh. Ya. Nah. Jadi ini yang mesti kemudian diperhatikan. Memang nggak boleh Ustaz 8 pulang, boleh aja, tapi hilang keutamaan tadi. Ya. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita kemudian biasakan salat tarawih, ya. Dan hendaklah salat tarawih dengan tenang, tidak kemudian dengan tergesa-gesa, ya. Apalagi di sebagian tempat ada yang sangat cepat sekali. Jangan, karena tarawih ini bukan festival, tarawih ini bukan perlombaan. Secara bahasa, tarawih itu juga maknanya istirahat. Kenapa setiap 4 rakaat itu ada istirahatnya? Kenapa istirahat? Karena sholatnya lama, ya.
Nah, kita seperti nggak perlu istirahat, nggak perlu istirahat kelamaan. Jangan sampai nanti duduk istirahat kita lebih lama daripada sholat kita. Ya. Nah, itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, khususnya dengan sholat. Itu menyebabkan datangnya ampunan juga. Ini 3 hadis tadi, 3 dengan hadis ini hampir sama. Kalau tadi man qama Ramadan, ini man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala Allah semata, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi sholat tarawih itu secara umum sudah utama, akan lebih utama lagi kita melaksanakan sholat yang pada malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu lebih utama lagi. Oleh sebab itu jangan sampai ini kita kelewatan nanti Lailatul Qadar ini. Seandainya pun, idealnya kita menghidupkan malam itu. Tapi seandainya pun orang itu misal, karena satu dan lain hal, dia nggak bisa memaksimalkan ibadah semalaman, minimal sholat tarawihnya dia jangan lewat pada malam Lailatul Qadar itu. Nah, yang jadi masalah di tengah masyarakat kita ini, justru 10 hari terakhir itu sudah semakin sepi sholat tarawih. Qiyam Ramadannya sudah semakin sedikit. Kan sayang, ketika malam Lailatul Qadar justru kita meninggalkan sholat malam itu. Ya. Nah, ini kan sangat rugi sekali kita. Nah, oleh sebab itu kita harusnya bertepatan. Jadi kalau ditanya apa amalan pada malam Lailatul Qadar itu yang utama untuk kita kerjakan, selain doa dan dzikir, yang paling utama sebenarnya amalannya adalah sholat. Ya, kita memperbanyak sholat kita di situ. Nah, ada man qama Lailatul Qadar, barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu memang cuma semalam di antara 10 malam yang terakhir. Cuma kan kita nggak tahu malam yang terakhir itu malam keberapa. Oleh sebab itu solusinya apa? Dijagai 10 malam terakhir itu, sapu bersih, ya, dengan kita menghidupkan malamnya. Syukur-syukur kemudian kita bisa iktikaf. Tapi ingat juga bahwa untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu nggak mesti iktikaf. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan sampai nanti, aduh, malam ini saya nggak bisa iktikaf, akhirnya di rumah nggak ngapa-ngapain, ya, itu salah. Jadi jangan dianggap bahwa Lailatul Qadar itu nanti hanya untuk orang yang iktikaf. Iktikaf itu adalah menjadi jalan, menjadi sarana bagi kita untuk menghidupkan malam. Ya. Jangan sampai nanti iktikafnya juga pindah tempat tidur saja. Walaupun agak mending lah. Ya, minimal dia ikut sholat tahajudnya misalnya, ya. Nah. Jadi kita berupaya jangan sampai justru 10 hari terakhir sholat malam ini, sholat tarawih ini justru kita tinggalkan. Harusnya lebih meningkat lagi pada 10 malam yang terakhir, ya. Itu amalan yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian amalan yang keempat yang akan membersihkan dosa-dosa kita juga adalah menunaikan zakatul fitri, atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, fa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
zakatal fitri tuhratan minal lagwi wa ba'fas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Jadi hikmah disyariatkannya zakatul fitri itu ada dua. Satu, hikmah bagi mustahik atau bagi yang penerima manfaat, ya, untuk diberi makan, untuk diberikan kecukupan pada hari Id itu. Ini hikmahnya. Tapi ingat, bermanfaatnya zakatul fitri itu bukan bagi penerima saja, tapi bagi kita yang menunaikan juga itu ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Untuk mensucikan kita dari perkataan sia-sia dan juga dari perkataan keji. Artinya akan mengampunkan dosa-dosa kita yang disebabkan oleh lisan-lisan kita itu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai ya, zakatul fitri ini jangan sampai lewat. Tapi alhamdulillah masyarakat kita ini kalau masalah ini enggak lewat lah. Walaupun ada yang enggak puasa tapi zakat ya. Nah, kenapa? Karena mungkin mudah gitu ya. Mudah. Itu yang keempat. Nah, jadi kalau kita simpulkan paling tidak ini ada 4: berpuasa, sholat tarawih, menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan juga menunaikan zakatul fitri. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu kita juga harus memperbanyak doa kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar sebanyak-banyaknya. Di bulan Ramadan ini salah satu amalan juga yang bisa kita lakukan adalah istighfar, memohon ampun. Dan kapan waktu memohon ampun yang baik? Yang baik itu memohon ampun adalah saat kita sedang sahur, di sepertiga malam itu. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang saleh, sifat hamba-hamba yang bertakwa. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, ya, dan mereka memohon ampun kepada Allah ketika waktu sahur. Nah, maka ketika waktu sahur ini jangan bangun cuma makan aja. Betul, makan itu sudah tepat, bagus, menyantap makanan sahur, ya. Tapi kan sayang kalau cuma bangun itu hanya untuk makan saja. Apalagi kemudian bangun nonton TV aja habis makan. Karena nggak tahu kalau sekarang, tapi kayaknya masih iya. Karena nggak pernah buka TV lagi. Biasanya dulu-dulu tuh acaranya lawak, ya, banyak lawak-lawak itu bangun, ya. Nah, sayang, kita jadikanlah ini sebagai sarana untuk memohon ampun. Dan di sepertiga malam itu, ya, disebutkan di dalam hadis, ya, hadis qudsi, bahwa Allah turun ke langit dunia, dan di situ Allah mengatakan, ya, apa, man yad'uni fa astajibala, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah doanya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, dan barang siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni. Istighfar itu, astagfirullah itu saja sudah masuk permohonan ampun. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di penutup ini saya ingin menyampaikan ada kalimat istighfar yang paling utama yang disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini rajanya istighfar, istighfar yang paling utama, ya.
Di situ disebutkan ya dalam satu hadis. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sab'i ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah Nabi menyebutkan ini, apa fadilahnya? Nabi bersabda, jika ia mengucapkan di waktu siang dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum masuk waktu sore, maka ia tak masuk dari penghuni surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia tak masuk dari penghuni surga. Maka jadikan ini sebagai wirid harian kita, sebagai zikir harian kita, bisa diucapkan siang dan malam. Makanya sebaiknya dihafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya ya. Dan saya termasuk di antara zikir wirid harian yang biasa saya baca ya, dan ini alhamdulillah dirutinkan adalah Sayyidul Istighfar ini. Bisa kita baca kapan saja karena disebutkan secara umum siang malam. Mau habis sholat mau kita baca boleh. Walaupun tidak disebutkan habis sholat ada doa ini secara khusus, tapi kita berdoa karena keumuman hadis ini tadi, habis siang dan malam. Kita duduk nunggu waktu berbuka, kita baca. Ya, nunggu kemudian waktu iqamah setelah kita sholat sunnah, setelah kita berdoa. Mungkin baca Quran juga sudah. Kita Sayyidul Istighfar lagi. Nah, kalau dihafalkan kemudian enak. Nah, ini mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkait Ramadan, bulan pengampun dosa, bulan penghapus dosa, bulan yang akan membakar dosa-dosa kita. Nah, kita berharap mudah-mudahan ya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mumpung ini di hari pertama jadi pengingat bagi kita untuk berburu ampunan. Bukan cuma berburu takjil ya, berburu ampunan itu yang lebih penting lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ini sepertinya sudah masuk waktu syuruk ya. Jadi sebelum nanti meninggalkan masjid hendaknya sholat 2 rakaat terlebih dahulu, karena ada keutamaan ya. Barang siapa yang sholat subuh kemudian duduk hingga matahari terbit, kemudian dia sholat, maka dicatat atau mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna ya. Hadis ini minimal statusnya hasan ya, walaupun ada sebagian riwayat yang lemah, tapi ada riwayat-riwayat penguat, maka statusnya hasan sehingga masih bisa diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.